Teman-teman mungkin pernah ya memasang pompa lalu kelupaan menandai di mana posisi 3 elektrodanya dengan urutan E1, E2, dan E3. Ini adalah solusi untuk pemasangan elektroda lilin yang terbalik pemasangannya atau kelupaan penandaannya. Sudah keburu nyemplung semua ke dalam sumur berbarengan dengan pompa submersible-nya. Nggak perlu dibongkar atau diangkat keluar pompanya ya teman-teman. Kita bisa mulai dari nyalakan pompanya melalui naikkan MCB ke posisi on. Kemudian pindahkan saklar selektor ke posisi otomatis. Nah, terlihat pompa sudah menyala. Di sini sudah ada simulasi 3 elektroda yang terendam di dalam sumur. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah melepas salah satu kabel-kabel elektroda ini. Anggaplah saya tidak tahu di mana posisi elektroda 1, 2, dan 3-nya ya. Tapi inilah ciri-ciri apa yang terjadi jika salah satu kabel dilepas. Teman-teman harus pastikan salah satu kabel elektroda yang dilepas bisa langsung memadamkan pompa. Jika saya lepas kabelnya, maka yang terjadi adalah pompa mati total. Teman-teman sudah bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah posisi elektroda 3 yang penempatannya di posisi paling bawah. Sisa kedua elektroda tidak berpengaruh apapun jika saya juga lepas kabelnya. Jadi biarkan aja ya. Saya pasang kembali kabel elektroda paling bawah yang langsung bisa kita beri tanda elektroda 3. Dan terlihat pompa nyala kembali. Selanjutnya untuk menandai sisa kedua elektrodanya, juga saya lakukan hal yang sama ke sisa 2 elektroda lainnya. Sekarang taruhlah saya coba ke posisi elektroda 1 dengan ciri-ciri apa yang terjadi. Saya coba buka kabel elektroda 1, terlihat pompa masih menyala. Untuk membuktikan bahwa ini adalah elektroda 1, kita bisa tandai bahwa pompa masih menyala sampai air benar-benar habis melewati elektroda 2. Saya coba angkat elektroda 2 sebagai tanda air sudah melewati elektroda 2. Maka terlihat pompa padam. Sekali lagi, untuk menandai kabel yang dilepas ini adalah elektroda 1 yang posisinya paling atas, adalah pompa akan hidup beberapa saat sesuai berapa tinggi atau jarak elektroda 1 ke elektroda 2. Sekali pompa padam, pompa tidak akan menyala kembali. Seperti simulasi saat air kembali naik ke posisi elektroda 2, pompa tidak akan hidup kembali. Saya pasang kembali kabel elektroda 1 yang saya lepas tadi ke posisi semula. Maka kondisi normal pada otomatis pompa terlihat menyala kembali. Selanjutnya saya coba membuka sisa satu kabel lagi untuk memastikan posisi elektroda E2. Saya coba lepas sisa satu kabel lagi, yaitu kabel elektroda 2 yang berada di posisi tengah. Maka terlihat pompa masih menyala. Untuk membedakannya dari uji coba sebelumnya, saya coba angkat elektroda 1, maka pompa padam. Ketika saya celupkan kembali elektroda 1, maka pompa hidup kembali. Ini adalah simulasi di mana pompa akan hidup mati secara cepat. Ciri-cirinya bisa kedapatan dari kontaktor yang langsung cetak-cetek, yang berarti pompa hidup sekira 1 detik dan padam juga dalam waktu 1 detik. Alasan ini adalah karena jarak E1 ke E3 jadi sangat dekat karena tidak adanya elektroda 2. Selanjutnya saya kembalikan kabel elektroda ke posisi semula, di mana sampai di sini kita sudah bisa tentukan di mana posisi penempatan elektroda yang tepat. Kabel elektroda sudah terpasang semua sesuai urutannya. Lalu inilah simulasi otomatis pompa air bekerja. Sebagai simulasi, air mulai terkuras di dalam sumur. Saya angkat elektroda 1, terlihat pompa masih menyala. Sampai air terkuras menuju ke elektroda 2, sebagai simulasi, saya angkat elektroda 2, maka terlihat pompa padam. Ketika air terisi kembali secara perlahan dalam sumber air, sebagai simulasi saya benamkan elektroda 2 disusul elektroda 1. Maka pompa pun menyala kembali. Demikianlah solusi memasang elektroda jika kelupaan menandai di mana posisi 3 elektrodanya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.